boleh kecewa berulang kali, Mm-mm. tapi eh, jika setelahnya kamu berputus asa, Ya. maka itu sama saja dengan mencetak gol di gawang sendiri atau kalah dengan tidak terhormat, Hmm. gitu. Jadi tidak apa-apa dunia ini mengecewakanmu, tapi setelah itu kamu harus bangkit lagi. Dan ternyata motivasi itu harus berasal dari diri kita sendiri. Hmm. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain karena orang lain juga sibuk dengan kehidupannya sendiri. Saat ini sudah bersama dengan narasumber. Beliau ini seorang penulis novel ya, dan kita mau tanya-tanya juga apa kesibukan-kesibukan lain beliau, dan baru-baru ini melaunching novelnya ya. Apa judul novelnya dan menceritakan tentang apa? Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Kak Ate Sernilia Maladevi. Kita segera menyapa. Halo Kak Ate. Kabar sehat Kak Ate ya? Alhamdulillah sehat. Ngomongin tentang kesibukan Kak Ate sekarang apa nih? Sekarang jadi ibu rumah tangga Ya. yang sibuk nulis, Mm-mm. eh, kerja juga. Alhamdulillah kemarin-kemarin kuliah juga, tapi udah selesai. Alhamdulillah minggu lalu udah selesai. Jadi sekarang aktif nulis sama kerja. Selamat Kak Ate untuk gelar magisternya, katanya di apa, administrasi publik ya? Ya, iya. Kok Banyak tahu? Tahu dong. kok tahu. Dan yang saya tahu lagi ini Kak Ate baru-baru saja melaunching novelnya Ya, di Kota alhamdulillah. Palopo. Iya, Ya, ceritain kemarin. dong Kate, buku apa dan gimana proses launchingnya? Oke, kemarin kita launching di Kota Palopo dan Kabupaten Bone. Ya. Launching novelnya, alhamdulillah berjalan sukses. Mm-mm. Next, kita eh, prepare lagi di Kota Makassar. Nah, novelnya berjudul Sang Anak Guru. Mm-mm. Tuh, ini novel keempat. Sang Anak Guru ini bercerita tentang kisah seorang tokoh di Sulawesi Selatan, tokoh nasional juga. Jadi kami mengambil kisah nyata yang difiksikan. Ya. Yang tokoh ini adalah anak guru, jadi bapaknya adalah seorang guru. Kemudian kisahnya kita tuliskan mulai dari masa kecilnya sampai eh, apa usianya sekarang sampai tua gitu ya. Eh, eh, Bagaimana beliau menghadapi kerasnya kehidupan, bagaimana semangat beliau yang pantang menyerah. Kemudian banyak nilai-nilai kebaikan yang menurut saya harus ditularkan kepada generasi milenial sekarang. Yang saya tahu masih banyak anak-anak muda sekarang, eh, apa generasi rebahan ya, yang suka mager, terus suka menikmati zona nyamannya. Em, saya saya yakin setelah membaca novel Sang Anak Guru bisa kembali semangat untuk menjalani kehidupannya yang sungguh tak eh, kehidupan ini, saya selalu bilang, kadang dalam harapan kita, dalam impian kita, hidup ini indah-indah saja ya. Ya. Tapi ternyata kenyataannya ya kita harus butuh nyali yang besar untuk menjalaninya karena hidup ini jauh dari kata indah Hmm. gitu. Suka duka tokohnya seperti apa sih? Mhm. Em, Tokohnya terlahir dari keluarga yang sederhana. Punya beliau 11 bersaudara, bayangkan 11 bersaudara, pekerjaan orang tuanya hanya seorang guru, bapaknya hanya seorang guru, jadi penuh dengan kesederhanaan mulai dari kecil.
kemudian apa berjuang berjuang di Bone. Jadi salah satu tempat lahirnya di Bone, kemudian menaklukkan Makassar. Beliau kuliah menaklukkan Makassar, kemudian mencari pekerjaan dan menikah sampai terjun ke dunia politik. Kemudian disitulah jatuh bangunnya menghadapi dunia politik yang sama dengan kehidupan, tidak indah-indah banget. Ya. Ada kejam-kejamnya juga. Nah, di situ kemudian pada saat dirundung masalah, akhirnya bapaknya sang guru ini meninggal dunia dan beliau tidak sempat untuk melihat bapaknya meninggal dunia, dikuburkan karena lagi berada dalam situasi terpuruk yang jauh dari Makassar dan Bone. Jadi letak sedihnya sih di situ. Tapi kemudian bangkit kembali dan sampai sekarang eksis, masih mengabdikan dirinya untuk Indonesia, gitu. Tokoh ini masih hidup, Kak Ate? Ya, eksis sampai sekarang. Sebenarnya di novel itu tertulis namanya karena kita menuliskan ikrar ijab kabul dengan istrinya ya. Jadi memang terjawab dalam novel. Setelah membacanya, mulai dari awal sampai akhir terjawab siapa tokohnya. Jadi kalau penasaran siapa tokohnya, baca bukunya. Ya, harus baca bukunya, beli bukunya, baca bukunya gitu. Oke. Kenapa difiksikan sih akhirnya memilih fiksi, rata-rata kan dalam bentuk biografi? Ya, saya banyak membaca buku autobiografi beberapa tokoh, dan waktu itu saya masih belia ya, masih di kampus, dan membaca membuat saya tidak berselera untuk membacanya sampai akhir gitu. Jadi saya mengambil jalur lain. Kalau saya fiksikan, kalau saya bawa ke jalur novel, audiens saya pembaca saya sebenarnya maunya anak muda ya. Mereka lebih cenderung senang membaca fiksi daripada saya menulis dalam autobiografi atau membuat artikel atau semacam apakah gitu selain fiksi. Jadi pendekatan saya memang di situ membawa nilai-nilai lain, misalnya pendidikan, kearifan lokal, perempuan, pemberdayaan perempuan itu melalui novel, Kak. Jadi semuanya yang ditulis novel karya Kak Ate selama ini? Ya, saya memilih jalur itu biar pembaca saya tidak bosan membacanya dan tertarik untuk membacanya sampai habis. Ya, di launching kemarin Kak Ate gimana nih respon atau yang sudah membaca buku novelnya Kak Ate? Alhamdulillah sekarang pengikut di followers di IG semakin banyak gitu ya. Mereka di Palopo dan Bone itu alhamdulillah penjualan kita luar biasa ya. Terbukti tangan saya pegel untuk tanda tangan di meet and greet-nya. Jadi alhamdulillah mereka mau, kita kan punya narasumber juga ya di acara talkshow dan launchingnya itu. Dan bukan hanya mahasiswa, dosen-dosen dan bahkan rektornya pun membaca dan memberikan testimoni tentang bagaimana novel Sang Anak Guru. Jadi alhamdulillah sampai sekarang responnya positif sih. Positif, dan walaupun ada beberapa di IG yang memberikan komentar, kenapa harus tokoh itu sih katanya. Kenapa harus tokoh itu? Bukankah tokoh itu kontroversial seperti ini? Malah saya tertarik untuk menulisnya karena beliau kontroversial ya. Kalau datar-datar saja kehidupannya,
saya kurang tertarik. Tapi karena beliau kontroversial, saya tertarik untuk menuliskannya gitu. Sekontroversial apa sih tokoh ini, Kak Ate? Banyak yang membenci dan banyak yang suka juga gitu. Ah, mm, Jadi karena beliau dari latar belakangnya juga politisi, jadi mm, bisa dibayangkan gimana dunia politik ya. mm, Jadi waktu saya riset sebelum penulisan novel ini, ya, saya juga mewawancarai, walaupun saya tidak bilang saya akan menulis novel tentang beliau, mm, saya mewawancarai mereka yang anti anti tokoh ini gitu. ya, Jadi saya mengambil banyak data, bahkan terjun langsung ke Bone untuk riset. Jadi mm. betul-betul penulisan novel ini bagaikan penelitian tesis sih. Ada pengumpulan data, reduksi Ya. data, terus keabsahan datanya gitu. Mm. Jadi betul saya berhati-hati dalam menulis Tapi Kak Ate novel ini. sendiri sepanjang proses pembuatan novel ini melakukan riset segala macam, apa nih yang Kak Ate dapat dari sosok tokoh ini? Tokohnya siapa sih namanya di novel Kak Ate? Nurdin. Oh, Nurdin. Oke. Selanjutnya Nurdinnya tak silakan membaca ya. Apa yang Kak Ate dapat dari sosok Nurdin di novel ini dan Eh, tokohnya secara langsung? Ya, ada satu quote dalam novel juga yang menjadi quote di sampul Ya. bahwa kamu boleh kecewa berulang kali, Mm-mm. tapi eh, jika setelahnya kamu berputus asa, Ya. maka itu sama saja dengan mencetak gol di gawang sendiri atau kalah dengan tidak terhormat, Mm. gitu. Jadi tidak apa-apa dunia ini mengecewakanmu, tapi setelah itu kamu harus bangkit lagi. Kalau kamu tidak bangkit lagi, berarti kalau orang Makassar namanya siri ya. Itu itu membuat kamu seolah-olah kalah dengan tidak tidak terhormat gitu. Mm. Kayak apalagi laki-laki Sulawesi Selatan itu memang terkenal dengan petarung. Mm. Jadi Baik. saya menganggap tokoh ini adalah betul-betul laki-laki Sulawesi Selatan yang terkenal dengan semangat semangat juangnya yang tinggi dan pantang menyerah. Oke. Nah, Kak Ate ini kata-katanya luar biasa begitu dan mungkin saat ini banyak yang relate merasa kehidupannya lagi diuji, lagi kecewa, lagi putus asa. Apa sih yang Kak Ate ingin sampaikan termasuk apa yang mereka akan dapatkan ketika membaca novelnya Kak Ate? Ya, buat yang lagi berada dalam masalah hidup seberat apapun itu, em, jangan pernah em, apa berputus asa sedikit pun karena apa yang telah Allah berikan kepadamu adalah hal sebesar apapun itu kesulitannya, kamu pasti bisa melewatinya, menjalaninya gitu. Jadi mau kamu jatuh berkali-kali sampai pingsan, sampai setengah mati, Hmm. kamu harus kumpulkan tenagamu Hmm. kembali, kemudian bangkit dan mulai jalan lagi. Kalau Kak Ate sendiri di kehidupan pribadi pernah merasakan fase itu nggak sih? Ya, sangat terpuruk dan ternyata motivasi itu harus berasal dari diri kita sendiri. Hmm. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain karena orang lain juga sibuk dengan kehidupannya sendiri, Ya. urusannya sendiri dalam lintasannya sendiri. Jadi kamu harus mengatur hidupmu, mengurus dirimu sendiri dan bangkit sendiri. Percayakan pada dirimu dan jalani hidupmu dengan penuh nyali. Makanya saya selalu bilang di mana-mana Hmm. hidup itu butuh nyali gitu. Hmm. Mau perempuan, kalian harus punya nyali yang besar. Karena kalau tidak punya nyali, udah berhenti aja hidupnya. Hmm. Hidup itu harus punya nyali dan dari tulisan ini saya pribadi, Ya. saya juga belajar dari apa yang saya tulis bahwa em,
Tuhan akan selalu ada, eh, bahkan pada saat kamu tidak percaya bahwa ujian ini dari Tuhan gitu. Tuhan akan selalu ada. Kecewa itu akan ada pada saat kamu memberikan harapan yang besar kepada manusia. Kamu menyandarkan semuanya pada Allah, kamu tidak akan pernah kecewa karena Masya Allah akan Allah. selalu ada untuk itu. Kayaknya motivator juga nih Kak Ate. Bukan hanya penulis. Bukan hanya penulis saja tapi motivator juga, Masya Allah. Kepikiran gak sih Kak Ate atau sepanjang novel yang dibuat sudah adakah kisah nyata misalkan dari seorang Kak Ate yang ditulis? Belum ada sih, belum ada. Kepikiran? Kayaknya menarik juga nih, mungkin kisah hidupnya bisa. Mudah-mudahan Mm-mm. someday. Kak Ate ini nama lahir Kak atau nama Nama panggilan. nama Jadi panggilan? namanya sebenarnya A itu Andi Sernilia Maladevi. Heeh. Tapi Ate. Nama Oh, nama kecil. heeh. Oh, jadi bukan nama apa sih istilahnya kalau penulis, nama pena atau nama apa gitu? Kan. Saya Wah, ngambil nama kecil plus heeh. nama lengkap. Jadi biar biar nyambung gitu. Keren banget namanya Kak Ate, Ashernil Anil. Susah, susah ya. Kak Ate bukan sebagai penulis tapi motivator. Apa yang harus dilakukan kalau bisa bangkit, harus ngapain? Ya, yang pertama harus banyak-banyak bicara dengan diri sendiri ya. Kadang kan kita sibuk ngurusin orang, memperhatikan orang lain gitu. Tapi lalai dalam memperhatikan diri sendiri, lalai dalam mengurus diri sendiri, bicara pada diri sendiri, banyak-banyak bicara gitu. Kemudian dengan begitu kamu bisa mengenali dirimu, Hmm. kamu mengenali siapa kamu, apa potensimu. Setelah itu saya yakin banyak kekuatan di sana. Pada saat kamu berakrab-akrab ria dengan dirimu, Hmm. banyak kekuatan di sana. Karena mulai dari kecil saya pegang ajaran dari almarhum eh, bapak saya Ya. yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin mengenal Tuhan, sumber kekuatan itu, kamu harus mengenal dirimu. Tuhan itu tidak ada dari luar dirimu, tapi di dalam dirimu. Jadi kekuatan itu ada di kamu dan sumber kekuatannya adalah dari Tuhan kan, dari Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenali dirinya dengan baik, maka akan jauh dari Tuhannya gitu. Karena di dalam sini, dalam diri kita lah ada em, penghubung antara hamba dan Tuhan di situ. Penghubung itu tidak ada di luar sana, di luar kamu, tapi ada di kamu gitu. Ada zat yang ada dalam dirimu, yang ada juga dalam zat yang kamu sebut sebagai Tuhan. Dan itu yang harus kamu cari untuk menghubungkanmu dengan Tuhanmu. Dan pada Hmm. saat kamu mengenali itu, Ya. hidup ini dunia akan berada di genggamanmu gitu. Oke. Kamu tahu siapa kamu, kemudian siapa Tuhanmu. Hidup ini hanya hal kecil beserta ujian-ujiannya. Insya Allah dengan Tuhan kamu bisa menganggapnya hal kecil gitu. Hmm. Jadi apapun ujiannya, ayo bangkit karena selama nafasmu masih ada dari Tuhan, saya yakin rezekimu masih ada di situ. Hmm. Mereka sudah meninggalkan kita, itu rezekinya sudah berakhir, sudah tidak ada dari Allah, makanya mereka sudah dipanggil pulang. Ya. Tapi pada saat kita masih diberikan nafas, insya Allah rezeki semua dari Allah akan mengalir terus untuk kita gitu. Masya Allah. Baik. Nah Kak Ate, ini apalagi kalau baca bukunya, insya Allah akan lebih semangat, banyak belajar dari tokoh Nurdin ini ya. Ya, insya Allah. Yakin deh. Anak muda aja banyak yang suka tahu. Dapetin novelnya Kak Ate di mana? Bagaimana? Iya, boleh DM ke IG saya. Namanya IG-nya Kak Ate?
Asernilia Maladevi, Mm-mm. Asernilia Maladevi itu aja. Asernia Maladevi. Asernilia Maladevi. Oke, kayaknya ini harus dieja deh ininya, hurufnya. Ya, namanya juga Salah. belibet begitu ya. Jadi Asherny ya, bukan Ya, I ya, Ylia Maladevinya biasa ya pakai V. Ini saya juga tadi lihat-lihat akan difilmkan ya, Kate. alhamdulillah kemarin udah dapatkan Wah. rumah produksinya. Mm-mm. Insya Allah Januari tayang. Wah, Masya Allah. Dan difilmkan ini nyangka nggak sih Kate novelnya bakal difilmkan, dan ini tentu impian setiap penulis juga begitu ketika novelnya difilmkan. Ceritanya kabarnya itu pas di launching filmnya. Jadi manajemen itu memberikan saya surprise gitu. Eh, Kita, saya hanya menulis saja gitu, menulis saja di tim ini saya tugasnya menulis. mm-mm, mm-mm. Memang pergerakan saya tidak dari awal itu tidak money oriented ya. Ya. Jadi novel saya sebelumnya ya saya tulis sendiri, saya modelin sendiri. Kalau saya ada dalam forum-forum ya saya bagikan sendiri, saya bagikan gratis gitu. Hmm. Pas di novel keempat ini Allah memberikan jalan gitu. Saya bekerja dalam sebuah tim, kemudian di hire sebagai seorang penulis, dan alhamdulillah bonusnya adalah novel Sang Anak Guru ini akan difilmkan gitu. Hmm. Wow. Wow, akhirnya dreams come true ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kan impian semua penulis ya. Ya. Waktu ketemu pertama kali dengan produser filmnya ya, saya di 2019 bertemu dengan beliau dan saya memberikan novel pada saat itu. Dalam hati saya berbersih begini, mudah-mudahan ya Allah saya berharap suatu saat ada karya saya yang bisa dijadikan novel dan orang ini yang akan menggarapnya gitu. Wow. Dan alhamdulillah Law of attraction banget gitu ya. karena pas 2023 Ya. tawaran untuk menulis novel, alhamdulillah Hmm. saya sebenarnya menolak hal ini karena waktunya hanya 2 bulan ya, 2 bulan riset sampai penerbitannya. Hmm, hmm. Menulis, apalagi menulis tokoh ya, saya agak takut waktu itu. Tapi karena waktu itu juga saya lagi menyusun tesis, belum selesai. Tapi setelah saya bertanya sama diri saya bilang, ayo terima, saatnya kamu menguji, Ya. menguji skill kamu dalam menulis gitu. Ya. Dan ini dalam salah satu sempat lihat juga begitu Kate ngomong bahwa di novel ini ada kisah cinta atau kehidupan rumah tangga dalam hidup sosok Nurdin beserta istrinya yang bahkan bisa dibilang lebih menarik dibanding tokoh-tokoh lain. Ya, ada dalam part membangun cinta ya. Di situ bagaimana sosok Nurdin ini menerima dengan legowo beliau dijodohkan dengan istrinya gitu. Dan ternyata mereka tidak menemukan cinta, tapi membangun cinta gitu. Banyak kan kisah-kisah nyata yang mereka yang dijodohkan akhirnya bercerai kan. Ya. Tapi banyak juga yang pacaran bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun, akhirnya menikah 7 tahun dan cerai gitu. Nah, ternyata di kisah cinta tokoh ini saya menemukan bahwa kalau nikah itu kita alihkan ke ibadah, maka Allah akan selalu ada untuk merawatnya juga untuk kita. Jadi si tokoh ini pada saat melihat istrinya, dia melihat orang tuanya di situ. Katanya pada saat saya membahagiakan istri saya, Ya. berarti saya membahagiakan orang tua saya dan surga saya ada di situ katanya. Masya Allah, ini kayaknya yang mendengar nih, wah jadi banyak renungan gitu ya. Pengen ngobrol banyak tapi waktunya terbatas, masih pengen tanya banyak hal gitu ya.
Tapi mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Sukses terus KAT untuk karyanya sang anak guru ini bisa bestseller gitu ya. Termasuk ketika nanti akan difilmkan, saya penasaran ya. Terima kasih banyak KAT. Sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak.